Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimah Hidayah dari kelas MN22J, NIM 22416261201055. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tantangan Big Data di dunia nyata. Sangat menarik bukan? Karena Big Data ini langsung menyoroti relevansi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu, apa sih Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan kompleks yang sulit dikelola dan dianalisis menggunakan metode tradisional. Big Data dapat mencakup data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Ada ciri Big Data yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan volume. Tantangan besar yang kita hadapi, yang pertama, Big Data melibatkan volume data yang sangat besar, di mana secara eksponensialnya setiap hari. Dan misalnya ya, ada studi kasus seperti perusahaan YouTube menerima ratusan jam video baru setiap menit, sementara platform seperti Amazon memproses miliaran transaksi per hari. Tantangannya, kita mengolah data dalam volume sebesar itu membutuhkan infrastruktur penyimpanan dan sistem komputasi yang sangat kuat. Selain itu, penyimpanan berlebihan juga bisa menjadi masalah biaya. Yang kedua, kecepatan pemrosesan atau velocity, di mana contoh masalahnya, data ini seringkali dihasilkan secara real time, seperti data transaksi keuangan atau data sensor, di mana kecepatan pemrosesan yang lambat dapat menghambat pengambilan keputusan. Solusinya, kita bisa menggunakan teknologi streaming data seperti Apache, Kafka, atau Flink untuk menggantikan aliran data secara real time. Yang ketiga, ada variety format data, di mana data Big Data berasal dari format seperti data terstruktur atau database, semi-terstruktur seperti JSON dan XML, dan tidak terstruktur menghasilkan video dan teks. Solusinya apa sih? Solusinya kita bisa membuat sistem yang mampu menangani data multiformat seperti menggunakan NoSQL database dan MongoDB atau Cassandra untuk data semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keempat, ada kualitas data atau veracity, di mana masalah data seringkali mengandung kesalahan, duplikasi, atau ketidakkonsistenan yang mempengaruhi kualitas analis. Solusinya apa sih? Solusinya kita bisa melakukan proses data cleaning dan data processing untuk memastikan data akurat sebelum dianalis. Yang kelima, tentang keamanan dan privasi data, di mana masalah yang kita sering hadapi yaitu kita melibatkan data sensitif seperti informasi pribadi yang rentan terhadap pelanggaran privasi atau serangan siber, di mana kita bisa dapat mencari solusi dengan implementasi teknologi ekspresi virtual serta kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR atau CCPA. Yang keenam, kurangnya sumber daya dan keahlian, di mana seringkali kita jumpai bahwasannya perusahaan memerlukan tenaga ahli yang memahami teknologi Big Data, seperti data scientist, data engineering, atau ahli AI. Nah, kekurangan ini menjadi hambatan utama bagi perusahaan. Solusinya apa? Solusinya kita dapat investasi dalam pelatihan, tenaga kerja, dan kemitraan dengan institusi pendidikan atau lembaga riset. Yang ketujuh, tentang integrasi dengan sistem yang ada. Masalahnya apa? Banyak organisasi memiliki sistem lama yang sulit diintegrasikan dengan teknologi Big Data. Solusinya, kita dapat menggunakan middleware atau teknologi container seperti Docker atau Kubernetes untuk menjembatani sistem lama dan baru. Yang kedelapan, biaya implementasi, di mana seringkali kita jumpai bahwa infrastruktur Big Data memerlukan biaya besar kan. Nah, mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, hingga keahlian itu, kita dapat
mencari solusi menggunakan solusi berbasis cloud yang fleksibel dalam model biaya, atau bisa disebut dengan pay as you go. Yang kesembilan, tantangan dalam analisis. Masalahnya apa? Data yang besar tidak selalu memberikan wawasan tanpa metode analisis yang tepat. Kompleksitas analisis dapat meningkatkan dengan pertambahan data. Solusinya, kita bisa menggunakan machine learning atau AI untuk mengeksperimentasikan pola melakukan prediksi dari data. Yang ke-10 nih, etika dalam menggunakan data. Apa sih masalahnya? Masalahnya itu penggunaan big data dapat menimbulkan dilema etis, seperti diskriminasi algoritmik atau penyalahgunaan data untuk tujuan tertentu. Solusinya, kita dapat menetapkan kebijakan etika yang jelas dalam pengelolaan dan penggunaan data. Pengelolaan big data memerlukan pendekatan holistik yang mencakup teknologi, sumber daya manusia, hingga regulasinya. Organisasi atau perusahaan yang mampu mengatasi tantangan ini akan mendapatkan manfaat besar, seperti efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, dan inovasi produk atau layanan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.